warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini pertama kalinya Ibu masuk ke kelas kalian ya. Iya, Bu. Jadi alangkah baiknya Ibu perkenalan dulu. Nama Ibu Wila Rafika. Ya, biasa dipanggil Ibu Wila atau Rafika juga lebih enaknya Wila. Oke, jadi di sini kalian kelas 11, benar? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang jaringan dan organ tubuhan. Tapi sebelumnya Ibu akan cek absen dulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Kita sekelas ada sekitar 20 orang ya. Iya, Bu. Oke. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang jaringan dan organ pertumbuhan, ya kan? Jadi pasti sudah tidak asing kan bagi kalian jaringan organ pertumbuhan. Nah, menurut kalian itu penting nggak sih kita belajar tentang tumbuhan? Penting, Bu. Penting banget karena tumbuhan yang menghasilkan oksigen yang akan memberikan sumber hidup kepada kita. Oke, jadi sebelumnya ini Ibu ada buah media juga buat kalian. Ini medianya bernama Smartbox ya. Tapi sebelum ke media kita bisa lihat materinya dulu. Nah, dengan judul tadi jaringan organ pertumbuhan itu tujuan pembelajaran yang pertama ialah agar peserta didik mengetahui bahwasanya apa itu organ dan penyusun dari jaringan tumbuhan. Lalu peserta didik juga mampu membedakan organ dan jaringan tumbuhan serta penyusunnya. Nah, ini di dalam tumbuhan sudah jelas ya, ada akar, ada batang, ada buah, ada daun, dan ada bunga. Dan selanjutnya bagian dari tumbuhan ya, seperti tadi sudah Ibu bilang itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sudah tahu semuanya kan? Dah, Bu. Oke, mungkin ini sedikit penjelasannya. Ini buat melihat bagaimana gambarnya biar lebih jelas ya. Nah, ini adalah bagian dari tumbuhan. Nah, jadi di bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun. Nah, di bagian utama organ utama tumbuhan itu memiliki banyak sekali penyusunnya seperti jaringan-jaringan di dalam ini. Nah, sebelum kita masuk, ada nggak sih yang tahu apa itu jaringan? Nah, jaringan itu adalah sekumpulan dari sel-sel yang berkumpul itu membentuk satu jaringan, lalu satu jaringan membentuk organ tumbuhan. Nah, jadi penyusun dari jaringan ini contohnya akar. Apa definisi akar? Definisi akar ialah akar tumbuh berada dalam tanah yang mana akar berfungsi menyerap air yang akan menyebarkan nutrisi pada suatu tumbuhan. Nah, jadi fungsi utama akarnya ialah membantu kegiatan tumbuhan. Jadi akar juga yang menjadi sumber nutrisi pada tumbuhan tersebut. Lalu setelah adanya akar adalah batang. Nah, batang ini adalah sebagai memperkokoh tumbuhan tersebut, di mana definisinya ialah batang tumbuhan berada di permukaan tanah yang memiliki fungsi penting serta menopang tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Jadi setelah dari akar nih ke batang itu adanya aliran yang ada jaringan yang dinamakan xilem dan floem. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu tidak lupa pula bagian utamanya adalah yang paling penting pada tumbuhan ialah daun. Ya, daun zat hijau pada tumbuhan atau daun merupakan pembuat makanan yang mana daun memiliki berbagai warna seperti warnanya warna hijau, namun juga ada beberapa yang memiliki warna berbeda. Lalu bunga itu tidak semua tumbuhan memiliki bunga, namun yang perlu diketahui bahwasanya bunga itu adalah reproduksi pada tumbuhan. Oke, sejauh ini mengenai organ tumbuhan, apakah semuanya bisa paham? Paham. Oke. Lalu buah, nah buah itu berasal dari bunga. Buah merupakan tempat cadangan makanan bagi tumbuhan yang mana biasanya buah itu memiliki biji yang ada berkeping satu dan berkeping dua. Oke. Lanjut nih definisi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan ialah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk organ. Nah, jadi di dalam tumbuhan ini dan tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun itu ada jaringan penyusun di dalamnya yang mana yang tadi dikatakan bahwa jaringan adalah sekumpulan sel. Dengan sekumpulan sel ini yang akan membentuk satu jaringan lalu akan membentuk organ. Yang pertama kita akan melihat dari akar. Di dalam akar ini ada namanya jaringan meristem. Mungkin ini secara lebih kecilnya untuk berbesar seperti ini. Nah, di dalam akarnya ada namanya meristem apikal yang di ujung akar itu akan tercecer ke dalam tanah yang mana ia akan memperkokoh tumbuhan tersebut. Lalu ada juga meristem lateral di mana itu berada di sini di batang akar yang dekat daunnya itu akan memperbanyak cabang dari daun tersebut, dari tumbuhan tersebut. Oke, mungkin lihat definisi jaringan meristem.
Sabun. Oke, ini definisinya. Jaringan meristem telah mendorong terjadinya pertumbuhan pada tumbuhan. Jaringan meristem disebut juga sebagai jaringan embrional atau jaringan sel-sel yang akan membelah sehingga tumbuh mengalami pertumbuhan tinggi dan volume. Sesuai ya, jadi kan penopang pertama itu pada akar dan pada batang. Jadi jika ada jaringan meristem tentu akan terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Jaringan meristem tadi adalah jaringan yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana di akar dan di batang. Oke, lanjut ya. Jaringan epidermis, ini jaringan yang pasti kalian sudah hafal lah, dari epidermis sudah tidak asing lagi. Jaringan epidermis adalah jaringan tersusun dari lapisan sel-sel yang menutup permukaan organ tumbuhan yang seperti pada daun, batang, dan akar. Nah, bagaimana bentuknya Bu? Nah, bagaimana bentuk dari jaringan seperti ini? Kelihatan semua? Nah, jaringan ini contohnya pada daun yang berwarna hijau, yang mana jaringan meristem terdapat pada di atas tumbuhan daun tersebut, yang mana fungsinya itu melindungi daun tersebut dari serangan hama. Nah, jadi satu ketika daun tersebut terluka adalah jaringan meristem jaringan epidermis yang akan membantu proses pertumbuhan dari daun tersebut. Tidak lupa pula juga ada pada akar. Pada akar ada juga jaringan epidermis yang mana fungsinya juga akan melindungi akar jika terjadi goncangan pada lahan tanah seperti itu. Lalu kita lanjut ke jaringan parenkim. Oke, lanjut ke jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ialah jaringan yang dapat melakukan penyimpanan udara karena memiliki ruangan antara sel yang mikro untuk melakukan fotosintesis. Nah, seperti gambar ini, dia memiliki banyak ruang ya kan, memiliki banyak lubang-lubang besar yang mana lubang-lubang itu akan tempat penyimpanan udara pada tumbuhan tersebut. Yang mana fungsinya ialah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Nah, bagaimana untuk vakuola ini? Ruangan-ruangan ini yang tengah-tengahnya itu ada vakuola, lalu yang melapisi vakuola tersebut adalah ini sel. Oke. Lanjut ke jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif karena mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selain dari jaringan meristem dan epidermis, tidak lupa pula ada jaringan parenkim. Bagaimana gambarnya ini? Jaringan parenkim ini adalah jaringan yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, letaknya mungkin jika dilihat dari sini, ini di dalamnya ini ada jaringan parenkim yang bentuknya seperti panjang-panjang dan bulat-bulat. Itu adalah jaringan parenkim yang mana jaringan tersebut juga membantu perkembangan tumbuhan tersebut. Mungkin bisa dilihat yang gambar bawah ini. Ini adalah sekilas bagaimana bentuk berapa banyaknya jaringan-jaringan yang pada tumbuhan. Ini pada akar, pada batangnya, pada daunnya seperti apa. Nah, kumpulan jaringannya yang berbentuk organ tumbuhan. Bisa dipahami? Nanti ada yang kurang paham atau kecepatan gue jelasinnya? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Lalu jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi suatu ketika seandainya batang tersebut atau tumbuhan tersebut sudah tua, itu masih adanya jaringan parenkim yang membantu proses pertumbuhannya. Jadi tumbuhan tersebut tidak dapat langsung mati gitu. Masih adanya jaringan parenkim yang membantu hidupnya proses tumbuhan tersebut. Lalu jaringan berkas pengangkut. Jaringan berkas pengangkut ini pasti sudah tahu semua, yaitu ada siler dan Phloem. silem dan phloem. Iya, lepas aduh. Ini jaringan ada silem dan phloem. Oke, ada definisinya. Jaringan silem ialah jaringan pengangkut. Jadi jaringan pengangkut ini kenapa dikatakan jaringan pengangkut? Karena ialah jaringan inilah yang membantu proses nutrisi tersebut naik ke seluruh tumbuhan, atau bagaimana nutrisi tersebut bisa menyebarkan nutrisinya ke dalam tumbuhan tersebut. Nah, dari definisinya, jika silem ialah mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Nah, jadi dia itu arahnya satu arah. Jadi berarti dari akar tumbuhan itu di dalam tanah itu ada air, ada garam dan mineral. Nah, nutrisi tersebutlah yang akan disebarkan akar ke daun. Jadi satu arah. Sedangkan dengan phloem ialah jaringan pengangkut yang berfungsi mendistribusikan zat menghasilkan makanan dari fotosintesis dan dari akar hingga ke seluruh daun tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi fotosintesis pertama terjadi di daun. Nah, daun tersebut akan menghasilkan namanya glukosa. Glukosa itu hasil dari fotosintesis. Nah, hasil tersebut akan disebarkan dari daun ke akar, dan akar ke daun kembali. Nah, jadi prosesnya berarti dua arah. Nah, jadi jika biar perbedaannya antara silem dan phloem itu ialah kandungan nutrisi yang mereka salurkan ke tumbuhan. Jadi jika silem tadi air, garam dan mineral. Lalu kalau phloem itu adalah hasil dari fotosintesis. Oke. Mungkin itu definisinya, mungkin agak diperjelas lagi gambar-gambarnya ya dari media yang bawah. Nah, jadi ini tadi adalah bagian dari organ tumbuhan. Ya, tadi ada apa saja? Ada akar, ada batang, dan daun. Lalu ini ada sedikit dari bagaimana jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan itu bisa membentuk satu organ. Ini, misalnya dari akar, tadi akar ada jaringan
lalu di batang juga ada jaringan meristem, di lupa pula ada jaringan kolenkim, sklenkim, parenkim, dan xilem dan phloem. Nah, sudah menjelaskan kembali bagaimana jaringan epidermis. Pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu terdapat pada daun, batang, dan akar, yang mana jaringan epidermis itu berfungsi melindungi. Nah, seperti dari gambar jaringan epidermis ada di atas, ya kan? Yang mana tentunya jika kata melindungi pasti dia berada di bagian terluar daun tersebut. Ini contohnya diambil dari daun ya. Epidermis pada daun itu memiliki bagian-bagian yang bernama epidermis, palisade mesofil. Ini juga termasuk jaringan pada epidermis. Lalu ada xenophae mesofil, ada juga nutrisi, xilem, dan phloem. Nah, jadi xilem dan phloem ini terdapat juga di jaringan epidermis. Lalu jaringan meristem, tadi jaringan meristem itu fungsinya untuk memperkokoh tumbuhan, yang mana jaringan itu berada di akar dan batang pada tumbuhan. Nah, jadi pada jaringan meristem ini tuh ialah jaringan yang terus tumbuh. Jadi jaringan meristem itu membantu pertumbuhan tinggi volume dari tumbuhan tersebut. Lalu ada jaringan yang bernama jaringan parenkim, yang mana jaringan parenkim ini berfungsi untuk menyimpan ruang udara pada tumbuhan. Jadi pada saat tumbuhan itu kan melakukan proses perkembangan itu ada udara dalam tumbuhan tersebut, di mana itu dibantu oleh jaringan parenkim. Lalu jaringan sklenkim. Nah, jaringan sklenkim ini juga jaringan yang baru tempat terjadinya penyimpanan makanan karena memiliki vakuola. Lalu jaringan kolenkim itu jaringan yang membantu proses perkembangan tumbuhan pada saat tumbuhan itu sudah berusia lebih tua, atau dia membantu pertumbuhan yang akan mati tapi tidak akan mati karena ada jaringan kolenkim. Lalu berkas mangkut. Berkas mangkut pada tumbuhan selama tumbuhan berkembang jadi memerlukan namanya nutrisi. Nah, nutrisi itu berupa air, garam, dan mineral yang akan dibantu oleh jaringan xilem. Sedangkan pada saat nutrisi hasil fotosintesis yang mana berupa glukosa yang akan disalurkan dari daun ke seluruh tumbuhan itu melalui jaringan yang bernama phloem. Oke, mungkin dari penjelasan Ibu semua bisa dipahami? Bisa. Mungkin untuk memperjelasnya bisa bantu Ibu kepada teman-temannya juga biar menjelaskan dari sisi kalian bagaimana. Mungkin yang bisa minta tolong kepada Melati dan Hafid yang membantu sedikit menjelaskan dari sekian banyak gambar ini, biar Ibu bisa melihat bagaimana pemahaman kalian, ya. Mungkin boleh maju. Melati dan Hafid boleh bantu Ibu menjelaskan dari gambar-gambar yang ada di depan Ibu ini. Oke ya, selamat. Jelasin sebagaimana pemahaman kalian tadi sesuai dengan apa yang Ibu jelasin. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan kembali apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang mana di sini tuh terdapat suatu gambar tumbuhan. Nah, pada tumbuhan di sini itu tuh terdapat beberapa organ. Nah, yang pertama itu ada organ daun, yang kedua ada batang, yang ketiga itu ada akar. Nah, dari gambar di sini ini dari organ yang ada tadi itu di dalamnya ada beberapa jaringan. Yang pertama itu ada jaringan sklerenkim, yang selanjutnya ada jaringan kolenkim, yang selanjutnya itu ada jaringan epidermis, ada jaringan meristem, dan yang terakhir itu ada xilem dan phloem. Oke, benar ya apa yang dibahas sama Hafid? Mungkin beri tepuk tangan kepada Hafid. Oke, mungkin dari Melati bisa bantu Ibu jelaskan juga bagaimana segi pemahaman Melati. Oke, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan dan organ pada tumbuhan, di mana tumbuhan terdiri dari 3 organ utama, yaitu ada akar, batang, dan daun, di mana organ tersebut tersusun dari beberapa jaringan, di mana ada jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan kolenkim, parenkim, terus juga ada jaringan pengangkut yang berupa xilem dan phloem. Oke, baik, terima kasih ya Melati telah memberikan pemahaman kepada teman-temannya. Mungkin beri tepuk tangan juga untuk Melati. Mungkin boleh duduk Melati dan Hafid. Terima kasih atas bantuannya ya. Oke, baik, jadi terima kasih kepada Melati dan Hafid telah memberikan bagaimana pemahamannya. Jadi dari Hafid dan Melati dan teman-teman sekalian tuh hafal ya, berarti saya kayak paham apa yang dijelasin tadi ya. Jadi biar dikuatkan kembali bagaimana proses organ tumbuhan itu memiliki jaringan-jaringan yang membantu proses terjadinya pertumbuhan dan perkembangan, yang mana ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, kolenkim, dan sklenkim. Nah, jaringan-jaringan tersebut juga dibantu juga oleh jaringan pengangkut, yang mana jaringan pengangkut tidak kalah penting pula untuk membantu proses perkembangan dan pertumbuhan dari tumbuhan tersebut akan berkembang. Nah, jadi di antara materi ini semuanya paham. Jika paham, setelah ini akan ada tugas untuk kalian. Bagaimana apa yang ada yang ditanyakan? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Jadi ntar Ibu akan share soal ke kalian. Mungkin bisa dilihat sekarang.
itu juga soal itu akan dikumpulkan pulang sekolah ini jam 4 sore ya. Nah jadi ini kan soalnya udah berkelompok ya, itu mungkin bisa dipahami dulu bagaimana ketentuan dari soalnya. Jadi itu adalah bagian-bagian dari jaringan tumbuhan yang ada pada batang dan daun. Nah ini juga di kotil monokotil itu juga berasal dari biji berkeping 1 dan berkeping 2. Nah mungkin bisa lihat bagian-bagiannya apa saja. Nah untuk menjawab soal ini kan boleh open searching, jadi kalian bisa lihat bagaimana jaringan tersebut bisa ada pada tumbuhan tersebut dan apa fungsinya. Nah setelah kalian jawab, nanti ini kalian tulis di kertas, lalu penjelasannya mungkin bisa dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Gimana, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Jadi ini dikumpulkan nanti sore ya di meja ibu ya. Ya. Oke. Baik, jadi bagaimana tentang pemahaman tadi, semuanya jelas? Jelas. Soal tugas jelas? Jelas. Oke. Mungkin sudah kurang lebih dari sekian banyak penjelasan ibu semuanya bisa dipahami kan? Bisa. Oke, jadi jangan lupa kumpulkan tugasnya. Mungkin itu saja materi dari ibu. Dari ibu simpulkan kembali, menegaskan kembali apa saja yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai organ dan jaringan pada tumbuhan. Nah, yang mana organ pada tumbuhan itu ada akar, ada batang dan daun. Lalu juga ada jaringan meristem, jaringan apikal, jaringan parenchyma, sclerenchyma, serta xilem dan phloem. Oke, yang mana jaringan-jaringan tersebutlah yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Oke, jadi itu saja pertemuan kita pada hari ini membahas tentang jaringan organ pada tumbuhan. Mungkin kita akan bertemu lagi di minggu depan mengenai tentang, ini sudah habis tentang tumbuhan ya. Kita akan lanjut pada bagaimana struktur anatomi dari hewan. Jadi mohon kepada anak-anak semua untuk bisa belajar membaca-baca terlebih dahulu materinya dari buku atau dari internet, dari modul itu boleh. Karena minggu depan mungkin ibu akan adakan pretest sebelum kita memulai kelas. Oke, baik. Ibu akhiri, tetap semangat ya, tetap semangat semuanya, jangan lupa belajar. Ibu akhiri, biar ada kesalahan dimohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.